Halo guys, kita ketemu lagi saat ini di channel Buyung Kosaputra. Yuk, mari dukung saya dengan klik tombol subscribe di channel Buyung Kosaputra ini dan klik gambar loncengnya. Jangan lupa aktifkan gambar loncengnya dengan pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, maka teman-teman semua bisa menerima pemberitahuannya. Di sini saya mau bercerita guys. Ya ini fakta sih ya, kejadian. Terkadang aneh juga, kita punya teman kita ini nggak tahu nggak kenapa tiba-tiba yang biasanya juga kita WA bisa, kita chat bisa, tiba-tiba nggak masuk. Ketika saya ada hal yang penting, saya kirimkan chat, tidak masuk. Dan hanya centang satu, berarti kan tahu ya, kalau centang satu ya berarti nggak masuk gitu kan. Dan ini fakta loh, fakta. Aneh juga gitu. Ketika saya membutuhkan untuk teman saya ini tanda tangan, ada sesuatu hal yang harus dia tanda tangani, ternyata tidak masuk, dan itu juga penting karena buat kepentingan organisasi. Ketika saya hubungin, dengan saya tanya, kenapa kok nggak bisa masuk? Saya bilang, lu blokir gua. Dan dia jawab dengan enteng aja, iyalah, bilang gitu. Aneh ya, kita nggak tahu salah apa, tapi tiba-tiba diblokir. Ya inilah fakta memang Bapak Ibu Saudara, kenyataan yang ada. Terkadang teman-teman kita kelihatan baik di depan kita kalau dia ada maunya. Nah ini ya, kadang nyebelin. Baik kalau ada maunya, baik kalau lagi ada butuhnya. Dan ini terjadi bukan satu kali, tetapi sudah beberapa kali dengan orang yang berbeda juga. Tapi ya di sini justru kita belajar lah. Buat saya segini, emang gue pikirin, lu mau blokir aja. Emang gue peduli gitu ya. Nah ini. Dan sampai saat ini orang tersebut juga masih memblokir saya. Bahkan saya berkata kepada yang lainnya, ya biarin aja. Toh suatu saat dia pasti akan kena batunya. Suatu saat juga dia akan butuhkan kita. Jadi di sini kita belajar ya. Kalau ada orang-orang seperti ini ya saya pikir ngapain kita ambil pusing. Biarin aja. Loh orang kita juga nggak membenci dia. Kalau dia nggak suka sama kita, dia blokir kita, ya udah biarinin aja. Pasti deh saya yakin suatu saat ada kena batunya orang-orang seperti ini. Bukannya kita nyumpain ya. Tetapi hukum karma ya tetap ada. Apa yang ditabur ya pasti dia akan tuai. Di sini kita belajar ya. Jadi terkadang lucu juga sih memang kalau ketemu teman seperti ini, ngeselin juga gitu kan ya. Tapi mau dibilang apa? Saya sempat berkata kepada tim, udahlah orang seperti ini nggak perlu ada lah, keluarin aja gitu kan. Tapi saya berpikir ya kasihan juga gitu kan. Kasihan juga kalau sampai dia ada masalah, ya sulit juga gitu kan. Nah, ini fakta sih, memang fakta. Tetapi saya mengajak ya ayo deh. Semua buat teman-teman ya. Pasti juga ada yang ngalamin hal-hal seperti ini. Kita nggak tahu apa-apa, nggak tahu salahnya apa, tiba-tiba diblokir. Nah ini. Padahal kalau memangnya kita punya salah, apa salahnya sih? Ya kasih tahu aja gitu kan. Saya nggak suka nih begini. Gue nggak suka nih lu begini. Jangan kirimin gue dong WhatsApp. Jangan kirimin gue dong begini begitu gitu kan ya. Tapi faktanya ini nggak ada omongan, nggak ada apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba diblokir. Nah di sini kita belajar lah. Saya mengajak, ayo kita belajar. Ya udahlah. Awalnya kecewa sih, marah, kesel, tapi dipikir-pikir ya buat apa? Ya sama orang yang seperti ini kan sama aja ini orang yang sakit jiwa sebenarnya kalau saya bilang. Kalau saya bilang orang-orang seperti ini orang-orang yang sakit jiwa, yang tidak bisa dewasa. Kenapa? Kalau dia nggak sakit jiwa ya harusnya dia tidak terganggu. Harusnya dia katakan saja, bicara saja langsung gitu kan. Misalnya ada yang dia nggak suka atau misalnya ada dapat pesan-pesan yang tidak suka, dia bilang, sorry dong bro, gue jangan dikirimin pesan-pesan gitu kan. Nah ini. Tetapi jangan sampai justru kita tidak bersalah, justru kita memblokir orang tersebut. Bapak Ibu Saudara, teman-teman, coba deh kalau misalnya tiba-tiba nih ya, tiba-tiba saya blokir kalian gimana?
Ya ini yang punya nomor HP saya gitu kan, yang sering komunikasi, terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ujuk-ujuk gitu ya, bahasanya ujuk-ujuk gitu kan, tiba-tiba diblokir. Gimana rasanya? Enak nggak? Kecewa nggak? Pasti kecewa dong. Ya sama, saya juga manusia biasa, saya juga kecewa, saya juga kesel gitu loh. Tapi saya merenung, mikirin, ya buat apa saya kecewa juga. Orang ini yang berlaku seperti ini kan dia yang sakit jiwa sebenarnya. Dia sakit jiwanya. Kenapa? Kalau saya bilang dia sakit jiwa, ya karena jiwanya dia belum bisa berdamai dengan diri sendiri lah. Kalau dia bersikap seperti itu, nah justru kita jangan terbawa. Ayo, saya ajak, jangan kita terbawa. Ya saya juga sempat ya, namanya saya juga manusia yang terus diproses ya. Untuk bisa berubah hidupnya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ketika ada hal seperti ini, awalnya saya jujur kecewa. Ya teman saya yang membantu saya juga dia tahu bagaimana kekecewaan saya. Tapi saya akhirnya berdiam diri, merenung, memikirkan, dan saya memutuskan, udahlah biarin aja. Orang-orang seperti ini kan orang-orang sakit jiwa, buat apa kita pusingin? Nggak usah kita pusingin. Jadi kita rileks, bersihin hati kita. Jangan sampai kita ada kecewa, jangan sampai kita marah, jangan sampai kita kesel. Nah itu, untungnya saya bisa bercerita di sini ya, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya. Saya mengajak, ayolah. Kalian pasti punya lah masalah-masalah seperti ini guys. Nggak mungkin nggak, pasti ada. Apalagi di zaman-zaman sekarang. Banyak gitu kan, apa yang kita nggak tahu tiba-tiba kita disingkirkan. Tapi ya udahlah, ini kisah yang saya hadapi, cerita yang saya alamin, saya membagikan supaya ayo jangan sampai semua teman-teman juga akhirnya kebawa gitu ya, terseret dengan hal-hal perilaku-perilaku yang sakit jiwa seperti ini. Saya katakan sakit jiwa gitu kan ya. Ya memang keadaannya begitu, dia tidak bisa berdamai dengan diri dia sendiri. Orang nggak salah, nggak apa dimusuhin gitu kan ya. Oke lah, kita sekarang bersihkan hati kita, jangan simpan dendam, jangan simpan amarah. Kalau kita dendam, kita marah, kita kecewa, akhirnya apa? Akhirnya kita kepahitan. Kalau udah kepahitan, ya kita dekat dengan namanya sakit kanker atau sakit tumor. Jadi hati-hati, bersihkan hati kita ya. Bersihkan hati kita supaya kita tetap murni, tetap tulus di dalam hidup ini, tulus dalam bergaul. Jadi ya udahlah, ampuni, maafkan dia gitu ya. Oke guys, jadi ini kisah nyata dari saya membagikan supaya ayolah kita jaga hati kita. Oke, Tuhan berkati. Salam transformasi.